Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas soal di bab 2 ya, buku Kimia Erlangga kelas 12, materi reaksi redoks dan sel elektrokimia. Untuk video ini kita bahas uji pemahaman di halaman 51. Ini terkait reaksi redoks ya. Ini model soalnya, kenampakan dari soalnya. 10 pilihan ganda 2 IC. Di part ini nanti kakak fokus ke pilihan gandanya saja ya, biar tidak terlalu panjang. Nanti yang bagian B kakak sambung di part kedua, insya Allah seperti itu. Langsung saja kita ke nomor 1. Oke. Jika diketahui bilangan oksidasi S terendah min 2 dan tertinggi plus 6, maka ion yang dapat menjadi pengoksidasi tetapi tidak dapat menjadi pereduksi adalah, Jadi di sini S punya 2 biloks ya, bukan 2 biloks, dia punya biloks terendahnya min 2, tertingginya plus 6. Gitu ya. Dihapus di sini S, di sini biloks tertinggi itu dia punya plus 6. Biloks terendah dia punya min 2. Nah, yang mana ion di bawah ini yang dia akan menjadi pengoksidasi tapi tidak dapat menjadi pereduksi. Kita lihat definisinya dulu ya. Nah, ini pengoksidasi teman-teman. Pengoksidasi itu dia, atau bahasa lainnya, dia sebagai oksidator. Pengoksidasi dia bertindak sebagai oksidator gitu ya. Pengertiannya, pengoksidasi adalah zat yang mengoksidasi zat lain dengan cara mengambil elektron dari zat tersebut. Karena mengambil elektron, si pengoksidasi sendiri akan mengalami reduksi. Nah, jadi kalau lengkapin, oksidator itu dia mengalami reduksi ya. Nah, reduksi itu biloksnya naik apa turun? Biloks turun gitu ya. Nah, begitu juga lawannya, pereduksi atau oksidator. Kalau si pereduksi, dia akan mengalami reaksi oksidasi gitu ya. Reduktor atau pereduksi, dia mengalami oksidasi, biloksnya berarti naik ya. Nah, ini. Di sini kita kembali ke soal ya. Ion yang akan menjadi pengoksidasi tetapi tidak dapat menjadi pereduksi. Dia hanya mampu menjadi oksidator atau pengoksidasi. Berarti kita pakai yang ini ya. Oke. Berarti kalau pengoksidasi dia hanya mengalami reduksi. Biloksnya hanya bisa turun. Maksudnya gimana? Oke, kita cek di opsi yang pertama ya. SO3 2-. SO3 2-. Kita cek biloksnya S. Ini kan totalnya min 2 ya. Karena bentuknya ion, totalnya min 2. O itu punya min 2. Min 2 dikali 2 itu min 6. Nah, S-nya di sini punya plus 4 ya. Oke. Nah, biloks plus 4 ini, dia kan ada di sini kan ya, di tengah-tengah sini ya. Plus 4. Artinya, ketika dia biloksnya plus 4, dia bisa menjadi pengoksidasi dengan cara biloksnya turun. Dia juga bisa menjadi pereduksi dengan cara nanti biloksnya dia akan naik gitu ya. Maka yang A ini bukan. Nah, gitu ya. Karena dia biloksnya plus 4, dia bisa naik, bisa turun. Secara mudahnya seperti itu teman-teman. Kalau naik, biloksnya naik, dia mengalami oksidasi. Kalau mengalami oksidasi, berarti dia
sebagai pereduksi. Begitu juga sebaliknya. Sekarang kita cek yang kedua, SO42-. Total Biloxnya min 2 gitu ya, karena semuatan ion gitu ya ke sini. O itu punya min 2, min 2 dikali 4, min 8, maka S punya plus 6. Nah, S di sini Biloxnya plus 6. Ini kakak hapus ya. S Biloxnya plus 6. Nah, yang mana plus 6 itu Bilox tertinggi kan? Apakah dia bisa naik? Tidak bisa, karena dia udah paling tinggi. Terus bisanya apa? Bisanya dia turun. Kalau turun, Bilox turun, dia mengalami reduksi. Kalau reduksi, dia sebagai pengoksidasi. Gitu ya. Pengoksidasi. Sehingga inilah yang jadi jawabannya. Ion yang hanya dapat menjadi pengoksidasi, tapi tidak dapat menjadi pereduksi. Kenapa nggak dapat pereduksi? Karena dia yang paling tinggi. Pereduksi kan Biloxnya naik kan. Nah, seperti itu ya. Jadi opsi yang tepat yang B. Ini jelas C, D, E ini nanti bukan gitu ya. Yang D inilah kita lihat. D itu S2 min gitu ya. Berarti total Biloxnya atau S-nya dia punya min 2 kan. Nah, min 2 ini justru dia yang paling rendah. Berarti dia tidak bisa menjadi pengoksidasi, dia hanya bisa menjadi pereduksi. Contoh misal soalnya dibalik gitu ya. Saya dipahami ya terkait konsep ini, pengoksidasi sama pereduksi. Oke, kita perkuat di nomor 2 teman-teman. Perhatikan persamaan reaksi berikut. Spesies yang berperan sebagai reduktor adalah, reduktor di sini ya. Berarti kita pakai konsep yang bawahnya ini ya. Preduksi atau reduktor. Reduktor berarti zat yang mengalami oksidasi, ditandai dengan Biloxnya naik. Oke, kita cari aja berarti ya, yang Biloxnya naik. Terus dulu ya, di sini. SN 4HNO3 menjadi SNO2 plus 4NO2 plus 2H2O. SN di sini unsur bebas ya, berarti dia totalnya atau Biloxnya 0. HNO3 totalnya 0 ya, dia merupakan senyawa. O itu punya min 2. Ini teman-teman udah hafal Biloxnya masing-masing atom ya. Ini kakak nggak tampilin datanya. Min 2, nanti kalau bingung tanya di kolom komentar aja, nanti kakak detailkan di sana ya. Min 2 kali 3 berarti min 6. Oh, bukan. Belum ya. Min 2 kali 3 min 6, min 6 dikali 4 berarti min 24 gitu ya. Kemudian hanya punya plus 1. Plus 1 kali 4 plus 4. Maka N di sini punya plus 20 gitu ya. Ini untuk 4N, nggak masalah. Kita biarkan saja. O, SNO2 senyawa totalnya 0. O itu punya min 2. Min 2 kali 2 min 4. Maka SN-nya punya plus 4. Di sini totalnya 0 ya, senyawa. Min 2, min 2 kali 2, min 4. Min 4 kali 4, min 16. Maka N di sini punya plus 16. Nah, H2O udah kita abaikan, nggak apa-apa teman-teman. SN dari 0 ke plus 4. Dia mengalami oksidasi. N dari plus 20 ke plus 16. Dia mengalami reduksi ya. Yang ditanya apa? Reduktor. Reduktor mengalami oksidasi ya. Siapa yang mengalami oksidasi? Berarti si SN. Dia sebagai reduktor. Opsi yang tepat yang A.
HNO3 kalau kita cari lebih lanjut, dia mengalami reduksi ya, berarti sebagai oksidator. Nah, gini teman-teman. Ini nanti sebagai hasil oksidasi. Ini NO2 sebagai hasil reduksi gitu ya. Oke, opsi yang tepat yang A. Kita ke nomor 3. Reduksi ion BrO3- menjadi ion Br membutuhkan elektron sebanyak berapa mol gitu ya. Membutuhkan berapa mol elektron. Nah, mol elektron ini ya yang dimaksud. Mol elektron adalah jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi redoks. Dia biasanya dinyatakan dalam satuan mol. Maka di sini jawabnya berapa mol gitu ya. Nah, oke. Reduksi ion dari BrO3- menjadi Br. Ini kan berarti dia sebagai atau dia menggunakan setengah reaksi ya. Ya reaksi reduksinya. Nah, ini kita pakai penyetaraan bagian setengah reaksi, teman-teman. Nah, ini. Penyetaraan redoks dengan setengah reaksi ini ya. Yang pertama, pecah reaksi menjadi oksidasi dan reduksi. Ini udah dalam reduksi yang ditanyakan. Oke, berarti kita tulis saja langsung. Reduksi BrO3- menjadi Br-. Selesai. Nomor 2, setarakan unsur utamanya. Unsur utama itu maksudnya apa? Unsur utama itu unsur yang biloksnya berubah. Berarti di sini yang jadi unsur utama si Br-nya ya. Kenapa? Karena O kan biloksnya udah pasti. O itu punya min 2. Sedangkan Br di sini kan beda-beda ya. Sehingga kita setarakan Br-nya. Karena Br udah sama, di ruas kiri ada 1, ruas kanan 1, maka step 2 selesai. Step ketiga, setarakan oksigen dengan menambahkan H2O. Nah, oksigen di ruas kiri ada 3 ya. Di ruas kanan kita setarain dengan menambahkan H2O sebanyak berapa? 3 juga kan. Nah, kiri 3, kanan 3. Selesai. Keempat, setarakan H dengan menambahkan H plus atau OH- jika basah. H plus jika asam, OH- jika basah. Karena di sini nggak ada informasi ya, dia dalam asam atau basah, ya kita misalkan saja, kita anggap dia dalam asam. Kita setarakan muatannya. Oh, maaf, kita setarakan atom H-nya ya. H di ruas kanan ada 2 kali 3 dan 6 ya. Berarti di ruas kiri kita tambah dengan 6H plus. Gini ya. Oke, ini kakak. Nah, gini. Opsi keempat, step 4 beres. Kelima, setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Oke, ini muatannya kita cek. Di ruas kiri, ini ada min 1. Ini ya, min 1. Ini plus 1 dikali 6, berarti plus 6. Di ruas kanan, ini ada min 1 ya. Min 1, oke. Berarti, berapa elektron yang ditambahkan? Nah, ini kan jumlahnya min 1 ini bisa dicoret ya. Min 1 sama min 1 udah sama. Di kiri ada plus 6. Berarti biar sama, maka yang kiri kita tambah juga dengan 6 elektron gini ya. Nah, elektron kan muatannya min. Min 1 kali 6 di sini ada min 6 gitu ya.
plus 6 dikurangi 6, jadinya 0 juga. Nah, ini udah setara. Paham ya? Jadi, mol elektron yang dibutuhkan sebanyak berapa? Ini ketemunya teman-teman. 6 elektron berarti yang E. 6 mol elektron. Bisa ya? Gitu. Nah, di beberapa sumber ada yang menggunakan metode ini teman-teman, yang kakak pakai ini. Tapi kadang di beberapa reaksi metode ini, yang ini itu tidak bisa kita gunakan. Mengapa? Karena O-nya kadang dia tidak muncul di reaksinya. Di sini kan ada O-nya ya soalnya. BrO3 ini kan. Nah, nanti di nomor bawah ada. Nanti kakak jelasin. Nanti kita pakai yang mana? Nah, ini. Ini penyetaraan redox dengan setengah reaksi juga, tapi dengan alur yang sedikit berbeda. Yang mana alur ini nanti lebih bisa digunakan di segala reaksi. Seperti itu ya. Ini kakak ambil di bukunya, di materi kalian di buku Erlangga itu alurnya seperti ini teman. Kalau yang atas ini di beberapa sumber, di sumber-sumber yang lain ada yang menyebutkan seperti ini. Memang sekilas lebih simpel, tapi ya tadi, di beberapa kasus kadang tidak bisa digunakan gitu ya. Oke, nanti kakak tunjukin perbedaannya. Lanjut di nomor 4. Perhatikan persamaan reaksi berikut. Ini ya, menurut persamaan reaksi tersebut setiap mol H2SO3 melepas 2 elektron yang B, C, dan E. Ini kita identifikasi satu-satu ya. Nah, karena dia kaitannya dengan melepas atau mengikat elektron, ini akan lebih mudah ketika kita pakai setengah reaksi juga, teman-teman. Berarti kalau setengah reaksi kan nanti sesuai alurnya ya, kita pecah menjadi reaksi oksidasi sama reduksi kan. Berarti nanti ini dengan ini, yang ini HNO3 dengan NO. Gitu ya. HNO2 dengan NO. Langsung saja kita pakai cara yang atas ini dulu ya. Kita coba dulu. Kita ke H2SO3. Hapus di sini. H2SO3. Dia menjadi SO4 2- gitu ya. Oke, ini kakak hapus dulu ya biar lebih mudah. Nah, sudah selesai. Setarakan unsur utamanya. Oke, oh ya, ini kita kakak cek satu-satu aja ya. Ini yang reduksi atau yang oksidasi dulu. 2, setarakan unsur utamanya. Di sini unsur utamanya si S ya. Karena H kan bilognya udah pasti, plus 1, O itu min 2. Berarti fokus kita ke S. S di ruas kiri 1, ruas kanan 1. Oke, mereka udah setara. Ketika setarakan O dengan menambahkan H2O. Nah, lagi-lagi di sini O-nya ada, maka kita bisa pakai yang ini. O di ruas kiri ada 3, di ruas kanan ada 4. Maka di ruas kiri kita perlu tambahkan H2O gitu ya. Berarti O-nya udah setara ya. Keempat sekarang. Setarakan H dengan menambahkan H+, atau OH- jika basah. Nah, kita anggap aja dia dalam kondisi asam gitu ya. Kalau basah gimana Kak? Sama saja, nanti hasilnya juga sama. Cuman basah biasanya lebih ribet sedikit daripada asam gitu ya. Kita setarakan H-nya. H di ruas kiri 2, 2, berarti 4 ya. Di ruas kanan nggak ada, berarti kita tambahkan 4H+. Nomor 5, setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Nah, di sini yang jadi pertanyaan juga ya. Ruas kiri senyawa semua ya, muatannya 0, 0. Ruas kanan, ini min 2, di sini plus 4 ya. Plus 1 dikali 4, plus 4. Totalnya dia punya plus 2.
Berarti yang ditambahkan elektron muatannya minus ya. Berarti di sini ditambah 2 elektron. Nah, minus 2 berarti ya. Biar jadi 0. Min 2 plus 2 kan totalnya 0. Gitu ya. Beginilah. Ini punya min 2. Nah, min 2, min 4 plus 4 jadinya 0. Berarti untuk H2SO3 dia melepas 2 elektron. Benar? Benar ya. H2SO3 melepas 2 elektron. Opsi yang tepat yang A. Selanjutnya. Nah, ini yang lainnya teman-teman bisa cek lagi ya. Mungkin untuk yang HNO2 dan NO2 nanti berapa melepasnya, menerima, dan lain sebagainya. Kalian bisa cek sendiri. Oke, melepas sama mengikat. Melepas itu, masih ingat ya, ini kaitannya sama redox, teman-teman. Melepas, kalau di ruas kanan, berarti kan elektronnya dilepas. Kalau di ruas kiri, dia nanti diikat gitu ya. Nah, contoh di sini. Di nomor 3 ini, berarti si BrO3- dia mengikat 6 elektron gitu ya. Nah, kalau yang ini SH2SO3 dia melepas elektron. Ini ya, melepas gitu. Oke. Selanjutnya kita ke nomor 5. Perhatikan bersama reaksi berikut, spesies yang bertindak sebagai oksidator. Oke, ini tetap sama seperti yang tadi ya. Oksidator berarti dia mengalami reduksi ini ya. Nah, biloxnya turun berarti. Nah, ini udah setara. Terus lagi di sini ya, di bawah sini aja. Cr2O7 2- plus 6Cl-. Oke. Plus 7H2O menjadi Cr3+. Nah, ini yang belum setara, teman-teman. Cr-nya sini 2 ya. Sini mestinya 2. Kakak koreksi ya. Plus 3Cl2 plus 14H+. Nah, sisanya sepertinya udah benar. Ini udah setara. Spesies yang bertindak sebagai oksidator. Oksidator dia mengalami reduksi ya. Kita cari yang mengalami reduksi. Nah, yang berubah di sini jelas Cr sama Cl ya yang kita fokuskan. O kan biloxnya udah pasti min 2 kan, H juga plus 1. Cr dulu. Min 2 berarti total biloxnya min 2. O itu punya min 2 kali 7 min 14, maka Cr2 dia punya plus 12 gitu ya. Di ruas kanan, Cr2, 2Cr3+, berarti plus 3 dikali 2 plus 6 ya. Plus 12 ke plus 6, turun ya, reduksi. Karena reduksi, mengalami reduksi sesuai dengan yang kita cari ya, maka dia sebagai oksidator. Opsi yang tepat berarti yang A, gitu ya. Nanti, oke, sekalian lah kita cek yang ini ya. Ini kan min 1. Min 1 dikali 6 berarti punya min 6. Cl2, unsur bebas kan dia, berarti 0. Min 6 ke 0, oksidasi kan. Nah, oksidasi berarti sebagai reduktor gitu ya. Nah, yang ini. Untuk Cl min. Benar ya, berarti yang A. Selanjutnya di nomor 6. Di antara reaksi berikut yang merupakan reaksi redoks adalah, oke.
reaksi redoks di sini, teman-teman, kita bisa cek satu-satu. Tapi nanti agak panjang. Agak panjangnya gimana? Contoh ya. Yang agak simpel, yang lebih atau sedikit lebih simpel yang B ini, teman-teman. Kita cek ya. AgNO3 plus NaCl menjadi AgCl plus NaNO3. Nah, ini kalau kita cek biloxnya, kalian masih ingat ya? Ini kan kalau diionkan menjadi Ag plus NO3 min gini ya. Maka Ag punya plus 1, gitu kan? Dari sini plus 1. Nah, NO3 min berarti totalnya punya min 1. O min 2 dikali 3 min 6, maka N-nya punya plus 5 gitu ya. Jadi ini N-nya punya plus 5, O-nya punya plus, ulangi, min 6 ya. Min 6. Gitu ya. NaCl, Na itu golongan 1 kan. Berarti dia punya plus 1. Ini totalnya 0, berarti Cl punya min 1. Di sini Ag. AgCl ini kan jadi Ag plus sama Cl min kan. Berarti Ag-nya plus 1, Cl-nya min 1. NaNO3, Na golongan 1 plus 1. Totalnya 0. Min 2. O punya min 2 kali 3 min 6. N-nya punya plus 5. Nah, kalau kita cek teman-teman di sini, Ag plus 1 ke plus 1. Nggak ada perubahan. N plus 5 ke plus 5. Nggak ada perubahan juga. O jelas punya min 2 ya. Ini asli atau maksudnya dia O kan selalu pasti biloxnya. Na juga pasti soalnya dia golongan 1A ya. Cl di sini min 1, di sini juga min 1. Nah, ini reaksi menunjukkan dia bukan redox gitu ya. Berarti yang B bukan. Nah, untuk opsi yang lain, apakah kita mencari satu persatu? Nah, kalau satu persatu nanti kelamaan. Nah, ini kakak kasih triks bahasanya. Cuman ya sebenarnya ada konsepnya juga. Cuman ini lebih bisa untuk digunakan penanda gitu ya. Yang pertama, namanya redox. Itu pasti ada unsur bebasnya, teman-teman. Kalau ada unsur bebas kan biloxnya pasti 0. Nah, kalau 0, jadi nanti pasti ada yang naik, ada yang turun. Contoh di sini ya. Cl2 ini ya. Dia kan unsur bebas ya, 0. Ketika ada unsur bebas, maka pasti ada yang naik atau yang turun gitu ya. Kita cek di opsi yang sini. Opsi A, ini nggak ada unsur bebasnya. B, nggak ada juga. C, nah C di sini ada Cl2 ya. Berarti dia pasti redox. Nah, D, nggak ada juga. E, nggak ada juga. Udah, sebenarnya jawabannya udah kelihatan, berarti yang C ini tuh. Selesai. Namun, misal di opsi semuanya nggak ada redox, kita bisa cek di nomor 2 ini. Ada perubahan jumlah O atau H. Perubahan jumlahnya. Contoh, opsi B tadi ya. Jumlah O ada berapa? O di ruas kiri ada 3. Di ruas kanan O-nya ada 3. Tetap kan biloxnya, jumlahnya nggak berubah. Maka dia juga bukan redox. Kalau di nomor 3, kita cek O-nya. O di ruas kiri ada 2. Ruas kanan O-nya hanya 1. Nah, jelas kan jumlahnya berubah. Nah, di sini dia pasti masuknya redox gitu ya. Nah, berarti opsi yang tepat yang C gitu. Di yang lain nanti kalau kalian cek
hasilnya juga sama. Mungkin untuk tambahan yang E, teman-teman. E ini ada koreksi ya. Ini mestinya bukan 2. Kenapa? Kalau 2 nanti jadinya dia redoks, teman-teman. Ini lebih tepatnya dia 3. Oke, kakak koreksi ya. Ini jadinya 3. Dia nanti masuknya bukan redoks juga. Tapi di sini jelas ada unsur bebas, ini udah paling jelas ya. Opsi yang tepat yang C. Nomor 7. Perhatikan persamaan reaksi redoks berikut. Fe3 plus X S2 min menjadi S plus FeS dalam kondisi asam. Gini ya. Setelah persamaan reaksi disetarakan, maka berapa nilai X-nya? Oke, ini kita setarain dengan model yang perubahan Bilox ya. Nah ini sekalian kakak sampaikan alurnya. Yang tadi di nomor awal kita udah bahas dengan setengah reaksi ya. Ini kita pakai perubahan Bilox. Sebenarnya ini juga cara yang lebih mudah daripada setengah reaksi. Jatuhnya dia lebih simpel, teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke soalnya ya. Kakak tulis di sini. Fe3 plus S2 min gitu ya. X-nya ini nah, menjadi S plus FeS. Alurnya yang pertama, tentukan bilangan oksidasi atom-atom yang mengalami perubahan Bilox. Yang mengalami perubahan Bilox. Oke, di sini semua mengalami perubahan Bilox ya. Yang nggak mengalami kan, atau yang Biloxnya tetap, ya OH gitu ya. Nah, ini kita tentukan Biloxnya Fe plus 3 ya. Plus 3. S di sini punya min 2. S di sini punya 0 kan, unsur bebas. Nah, ini juga menunjukkan dia pasti reaksi redoks ya, karena ada unsur bebasnya. FeS ini asalnya kan dari Fe2 plus S2 min gini ya. Maka Fe-nya berarti punya plus 2, S-nya punya min 2. Itu kan totalnya kan dia 0. Fe di sini dari plus 3 ke plus 2. Berarti turun ya, reduksi 1. S dari plus 2, ulangi, dari min 2 ke 0. Nah, loh kenapa nggak ke sini Kak? Ini kan sama-sama min 2 dia. Dia nggak berubah kan Biloxnya, berarti dia fokusnya yang ke unsur bebasnya ini. Berarti oksidasi 1. Ulangi, oksidasi 2 ya. Nah, tentukan Bilox atom yang mengalami perubahan Bilox sudah kita tentukan tadi ya. Nah, ini ada step yang kurang, teman-teman. Habis ditentukan, kemudian tambah di sini ya. Setarakan. Jadi habis ditentukan, disetarakan atomnya. Nanti ada kasus di nomor yang lain. Di bawah nanti ada. Setelah itu, hitung perubahan Bilox atom-atom tersebut. Udah ya, tadi perubahan Biloxnya reduksi 1 sama oksidasi 2. Nomor 3, samakan jumlah perubahan Bilox dengan mengalihkan koefisien pada reaktan atau produknya. Oke. Kita samakan perubahannya, ini kan 1 sama 2. Berarti ini dikali 2, ini dikali 1 ya. Biar sama-sama 2. Oke, di sini kita tulis dulu. Fe3 plus X-nya kakak hilangin dulu ya. Jadi S2 min menjadi S plus FeS. Fe kita kali 2 ya. Ini 2.
Berarti yang ini ada 2, yang ini ada 2. S-nya kali 1 berarti tetap ya. Ini 1, ini 1. Oke. Sebelum, berarti ini selesai ya. Sebelum ke step 4, kita cek lagi teman-teman. Fe-nya udah setara ya. 2 kan, di kiri, di kanan Fe-nya ada 2 atom juga. Nah, S-nya, di sini S-nya di ruas kiri ada, ulangi, ruas kanan ini 1. Di sini ada 2. Berarti totalnya ada 3 ya. Di ruas kiri S-nya cuma ada 1. Berarti ini kita kalikan 3. Kenapa dikalikan dulu, Kak? Nah, ini biar kita nanti nggak keliru di step nomor 4. Step nomor 4 kan setarakan jumlah muatannya gitu ya. Nah, ini biar nanti nggak salah sampai tahap selanjutnya, kita setarakan dulu. Soalnya dia membawa muatan itu. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek muatannya. Di ruas kiri ini plus 3. Plus 3 dikali 2, berarti totalnya ada plus 6 ya. Di ruas kanan, ulangi yang S ini, min 2 dikali 3, min 6. Berarti totalnya ada 0. Di ruas kanan, ini totalnya 0, ini juga 0 kan. Nah, berarti ini juga 0. Karena muatannya udah sama, maka step keempat ini udah nggak perlu. Kita kan menyetarakan jumlah muatan, sehingga jumlah muatannya dia udah sama. Berarti cukup sampai sini aja gitu ya. Berarti X tadi yang nempel S ya, berarti X-nya ada 3. Opsi yang tepat yang C. Seperti itu ya. Selanjutnya kita ke nomor 8. Oke. Nomor 8 ini, kita hilangin dulu. Pada reaksi ini, NH4 plus NOH- menjadi N2 plus H2O plus E. Setelah disetarakan, nilai N adalah, nah ini sebenarnya potongan teman-teman. Dia potongan dari setengah reaksi. Jadi ini kan hanya ada satu atom aja kan. Ulangi, satu ion aja. Jadi dari NH4 plus menjadi N2 gitu ya. Intinya hanya satu potong reaksi. Kalau nggak oksidasi ya reduksi saja. Potongan yang lainnya mana? Nah ini nggak disampaikan di sini. Kita hanya disuruh memproses satu potong ini gitu ya. Makanya kita pakai metode atau cara yang setengah reaksi. Nah ini kakak tampilkan cara yang tadi setengah reaksi pakai yang pertama gitu ya. Kita cek di sini. Berarti asalnya kan NH4 plus menjadi N2. Nah ini atom atau senyawanya teman-teman. Dari NH4 plus menjadi N2. Nah, karena di sini OH-, berarti dia dalam basa kan yang ditanyakan. Ini pasti dia dalam basa. Oke, sekarang kita pecah menjadi reaksi oksidasi dan reduksi. Udah ya, ini satu potong. Setarakan unsur utamanya. Oke, unsur utama tadi, unsur yang berubah bilos kan, selain H, O, golongan 1, 2, 3 gitu ya. Berarti di sini yang fokus kita ke N-nya kan. N ini. N di ruas kanan 2, di ruas kiri kan 1. Berarti kita kalikan 2. Udah, sama ya. Step ketiga. Setarakan O dengan menambahkan H2O. Nah, di sini apakah ada O-nya? Nggak ada kan? Di sini adanya H, O-nya nggak ada. Nah, makanya ketika kita pakai cara yang ini nggak bisa kita pakai, nggak bisa kita lanjutkan. Gitu ya. Kenapa? Karena dia nggak muncul O-nya. Sehingga, nah ini kita akan lebih bisa gunakan dengan cara yang kedua tadi. Langkah-langkah yang ini ya. Oke, langkahnya oke kita cek. Hampir mirip sebenarnya. Yang pertama, pisahkan reaksi menjadi 2. Reaksi setengah. Reaksi oksidasi sama reduksi. Udah ya ini. Step 2, setarakan atom-atom utama selain H dan O. Yang tadi ya, kita udah setarakan N-nya kan.
Ruas kanan 2, ruas kiri kita kalikan 2. Oke, step ketiga. Ini yang beda. Tentukan jumlah elektron yang dilepas atau diterima berdasarkan perubahan Bilox. Ingat, ini 34 ini jadi 1, teman-teman. Pada reduksi, penurunan Bilox sama dengan jumlah elektron yang diterima. Kalau dia oksidasi, kenaikan Bilox merupakan jumlah elektron yang dilepas. Oke, kita cek dulu dia merupakan reduksi atau oksidasi gitu ya. Total Biloxnya plus 1 kan. Oke, plus 1. H itu punya plus 1. Plus 1 dikali. Oke, ini ada salah ya teman. Ini kan plus 1. Plus 1 dikali 2 ya. Koefisiennya berarti nanti plus 2. H itu punya plus 1, plus 1 dikali 4, plus 4 dikali 2, berarti plus 8 gitu ya. Nah, N berarti punya min 6 ya. Oke. N ruas kanan, unsur bebas kan, berarti dia 0. Nah, di sini min 6 ke 0, reaksinya oksidasi gitu ya. Berarti kita pakai yang oksidasi. Pada oksidasi, kenaikan Bilox sama dengan jumlah elektron yang dilepas. Kenaikannya kan 6. Maka sama dengan jumlah elektron yang dilepas. Yang dilepas ada 6 juga, gitu ya. Elektron yang dilepas di ruas kanan ya. Kalau yang diikat, dia di ruas kiri. Paham ya sampai sini? Oke, ini berarti kaktus lagi. 2NH4 plus menjadi N2 plus 6 elektron. Selanjutnya, setarakan muatan. Tambahkan H plus jika asam, tambahkan OH min jika basa gitu ya. Karena dia di sini dalam basa, maka kita tambahkan dengan OH min. OH min kan muatannya minus. Berarti kita cek muatannya dulu. Plus 1. Dikali 2 berarti di sini plus 2. Di sini min 1 kali 6 berarti di ruas kanan ada min 6. Maka yang ditambah OH min ada di ruas kiri ya. Kan di soal udah di spill juga kan. Sebanyak berapa? OH min muatannya min. Berarti biar menjadi min 6 totalnya, maka di sini ada 8 gitu ya. Nah, nanti kan jadinya min 1 kali 8, min 8 kan. Plus 2, min 8 jadinya plus 6. Udah sama. Oke, berarti nilai N yang tepat adalah plus atau ada 8 ini ya. Opsi yang tepat yang A. Oke, ini langkahnya belum selesai teman-teman. Ini mestinya ada lagi. Ke-6. Ke-6 itu nanti disetarakan hanya ditambahkan H2O dan lain sebagainya ya. Nanti kakak bahas di part 2 saja untuk di penyetaraan setengah reaksi. Untuk keperluan nomor 8 ini udah cukup sampai sini aja ya. Karena kita hanya mencari nilai dari N-nya. Opsi yang tepat yang A gitu ya. Selanjutnya kita ke nomor 9. Diketahui reaksi redoks berikut. Ini agak ngeblur dikit ya. Nggak apa-apa. Kakak jelasin tulisannya nanti. S2O8 2- plus 2 elektron menjadi 2SO4 2- dan lain sebagainya. Untuk mengoksidasi 1 mol ion Mn2+ diperlukan ion S2O8 sebanyak berapa gitu ya. Ini Mas tulis dulu reaksinya ya. S2O8 2- plus 2 elektron menjadi 2SO4 2-. 2-. 1 Mn2 plus 4
H2O menjadi MnO4 plus 8H plus 5 elektron. Nah, ini udah dalam keadaan setara ya teman-teman. Ini kan reaksinya reduksi, ini oksidasi gitu ya. Reduksi dia menangkap elektron, kalau oksidasi dia melepas elektron. Nah, karena udah setara, kita tinggal ke step yang paling akhir, yaitu menyamakan muatannya atau menyamakan elektronnya. Kita kalikan dengan koefisien biar sama ya. Ini kan 2 elektron, ini 5 elektron, berarti ini dikali 5, yang ini dikali 2 gitu ya. Nanti reaksinya akhirnya kita jumlahkan jadinya ini kali 5 ya, berarti 5 S. Oke, 5 S2O8 2-. Nah, 2 elektronnya dikali 5 kan 10. Ini 5 kali 2 10 ya, bisa kita coret. Ditambah yang bawah 2Mn2 plus ini dikali 2 ya, berarti 8H2O. Nah, menjadi yang ini dikali 5 berarti 10 SO4 2- plus yang ini dikali 2 2MnO4 plus 8 kali 2 ya 16 H plus. Nah, ini reaksi setaranya teman-teman. Yang ditanyakan 1 mol ion Mn2 plus, ternyata di sini ada 1 mol. Maka ion S2O82- ini diperlukan berapa gitu. Ingat di stoikiometri ya, perbandingan mol sama dengan perbandingan elektron kan. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien, maksudnya ini 2 dia punya 1 mol. Kalau 5 berarti setengahnya kan ya. Atau 5/2 kali 1 mol. Berapa? 2,5 ya. 2,5 mol gitu ya. Yang tepat yang E. Jadi yang jadi poin ini kita kalikan dulu ya. Kita samakan elektronnya. Habis itu kita perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Terakhir di nomor 10 teman-teman. Pada reaksi yang belum setara antara H2SO4 dengan Hi menjadi H2S plus I2 plus H2O. 1 mol asam sulfat, 1 mol ya, dapat mengoksidasi hidrogen iodida sebanyak berapa? Ini belum setara. Nah, kita akan menyetarakan terlebih dahulu. Nah, ini kita pakai konsep yang sedikit beda ya. Di sini dia dalam bentuk senyawa, teman-teman. Kalau di pembahasan kita sebelumnya kan dalam bentuk ion ya. Kalau ion biasanya nanti pasti ditulis disetarakan dalam asam atau basa gitu kan. Kalau ion, karena ini bentuknya senyawa, berarti kita nggak pakai asam sama basa. Nah, aturannya pun agak sedikit beda. Nanti kurang lebih seperti ini, teman-teman. Penyetaraan reaksi redoks dengan metode Bilox. Prinsipnya KH. Apa itu KH? K itu kation, A-nya anion, hidrogen sama oksigen. Ini dibuat untuk menyetarakan reaksi saat dia dalam bentuk senyawa atau molekul gitu ya. Seperti ini, bukan dalam bentuk ion. Gimana alurnya? Kita kerjakan di sini ya. H2SO4 plus Hi. Jadi H2S plus I2 plus H2O. Pertama, samakan jumlah atom yang mengalami perubahan Bilox. Oke, fokus yang mengalami perubahan Bilox ya. H kan nggak berubah Biloxnya, pasti plus 1 kan, O itu min 2. Nah, berarti fokus kita di sini itu si S-nya ini ya.
Di sini H juga enggak, fokus kita ke I. Ini S, ini I gitu ya. Nah, kita samakan S di ruas kiri ada 1, ruas kanan 1 ya. I di ruas kiri 1, di ruas kanan ada 2. Berarti yang ini dikali 2 nih ya. Nah, step 1 selesai. Step kedua, tentukan Bilox setiap atom dalam reaksinya. Ini kita cari Biloxnya ya, totalnya kan 0. Senyawa kan O min 2 kali 4 min 8. H itu plus 1 dikali 2 plus 2. S berarti di sini punya plus 6 ya. HI totalnya 0 ya. H itu plus 1 kali 2 plus 2. Maka I punya min 2. H2S senyawa totalnya 0. Oke. H itu plus 1 dikali 2 plus 2. HS-nya punya min 2. I2 unsur bebas dia 0. 2S kita abaikan nggak masalah. Karena fokus kita S sama I-nya ya. S dari 6 ke min 2. Reduksi ya. Reduksi berapa? 8 kan? I dari min 2 ke 0. Naik ya. Oksidasi 2. Oke. Step ketiga, hitung perubahan Bilox per atom dikali jumlah atomnya. Udah ya perubahan Biloxnya tadi. Keempat, samakan perubahan Bilox total dengan memberi koefisien pada zatnya. Nah, ini yang kita samakan. Di sini reduksi 8, oksidasinya 2. Biar sama, maka yang ini dikali 1. Yang ini kita kali 4 gitu ya. Nah, kita tuliskan reaksinya semuanya dulu. H2SO4 plus 2HI menjadi H2S plus I2 plus H2O. Nah, yang ini dikali 1. Ini ya, ini 1, yang ini juga 1. 1 gak usah ditulis, gak masalah ya. Kemudian yang ini dikali 4. 2 dikali 4 ketemu 8. I di sini kali 4 berarti ketemunya 4. Sebenarnya sampai sini udah selesai, tidak masalah. Karena sekali lagi kita cek yang dibutuhkan soal ya. 1 mol asam sulfat, kan 1 mol kan koefisiennya 1. Atau ini kan 1 mol. Membutuhkan atau dapat mengoksidasi hidrogen iodida sebanyak berapa? Nah, ini yang ditanyakan. Ini koefisiennya 1, dia 1, maka ini koefisiennya 8, maka yang dibutuhkan 8 mol gitu ya. Selesai, opsi yang tepat yang E. Cuman kalau teman-teman mau menyelesaikan, nah ini tadi kan belum selesai. Selesai gimana? Selesainya yang terakhir kita setarakan atomnya. Mulai dari kation, anion, hidrogen, oksigen. Nah, yang jadi kation mana? Ini H2. Ini maksudnya kation ya. Kation itu ion positifnya. Karena H udah kita setarakan tadi berarti nggak usah ya. Ini H juga udah kita setarakan, berarti kationnya selesai. Anionnya. Anion itu SO4 ini kan, karena S kan tadi kita bahas, kita kerjakan, berarti udah beres. I juga udah beres. Anion juga sudah selesai, sekarang ke hidrogennya gitu ya. Kation selesai, anion selesai, hidrogen, kita cek. Hidrogen ruas kiri 2, ruas 2 ditambah 8 ya, dia ada 10. Yang ini udah ada 2, berarti di sini harus ada 8, biar jadi 10 kan. 8 di sini cuman masih 2, berarti dikali 4. Oksigennya, ruas kiri ada 4, ruas kanan ada 4 juga. Udah setara. Ini setaranya. Kalau kita selesaikan sampai akhir. Hasilnya sama ya, tetap ketika 2S-nya 1 mol, maka ininya 8 mol. Opsi yang tepat yang E. Seperti itu ya, 10 soal udah kita selesaikan. Untuk yang
bagian B kakak sambung di part selanjutnya ya, biar videonya tidak terlalu panjang. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel kakak ini ya. Jika ada yang masih bingung, ditanyakan saja di kolom komentar, nanti kakak bantu di sana. Oke, kakak akhiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.